Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih, Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di acara sore hari ini, yaitu live interaktif ekonomi Islam bersama ala Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan alhamdulillah Ustadz kita sudah bersama kita di sini, yang insya Allah nanti kita akan bergabung. Tapi sebelumnya kami informasikan bagi pendengar radio yang ikut merelay acara ini, bisa ingin bergabung kepada kami di line telepon 021 212 32333 seperti yang tertera di layar untuk menanyakan permasalahannya. Dan bagi pemirsa gadget dan televisi bisa dilihat dari nomor telepon yang sudah terpampang di layar kaca. Baiklah pemirsa, untuk menghemat waktu mari kita sapa ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Suna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khairin. Alhamdulillah. Ustaz, begini Ustaz, bolehkah untuk menghemat waktu kita langsung dari pertanyaan pertama Ustaz? Silakan. Baiklah, alhamdulillah. Pertanyaan pertama Ustaz dari Muhammad Hairil, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Indonesia. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh membeli barang dari over kredit? Contohnya seperti rumah, mobil, dan lain-lain. Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Pertanyaannya, bolehkah beli rumah dari over kredit? Ya. Kalau dia beli dengan cara yang sesuai dengan syariat, tentu boleh. Bagaimana caranya? Dia minta teman orang yang terlibat kredit itu untuk melunasi dulu. Kalau dia mengatakan saya nggak punya uang, ya udah, ini saya pinjamkan kamu uang, ya. Kamu urus dulu surat-suratnya, kepemilikannya menjadi tangan milikmu, dan ini statusnya pinjaman. Setelah selesai, baru dibuat akad jual beli dan dipotong pinjaman tadi bagian dari pembayaran. Wallahu a'lam. Nah, begitu ya Ustaz ya. Taib. Jazakallah khairan Ustaz atas penjawaban dari antum kepada Muhammad Hairil di Sulawesi Selatan. Berikutnya Ustaz, pertanyaan mengenai begini Ustaz. Dari Umu Abdullah di Bangka Belitung, Pangkal Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Saya marketing iklan di perusahaan media. Klien saya PNS. Setelah PNS ini pasang iklan, PNS ini akan dapat uang tips dari perusahaan Ustadz. Untuk mengeluarkan tips yang ada, proses pengajuan tips PNS tersebut ke perusahaan. Setelah itu disetujui uang tips bisa cair. Saat ini saya baru paham dalam agama kalau pegawai tidak boleh terima tips. Bagaimana ya Ustadz? Uang tips PNS tersebut banyak yang ada di saya. Apa uang ini tetap saya berikan ke PNS tersebut atau bolehkah diberikan ke fakir miskin? Mohon solusinya ya Ustadz. PNS uang tip maksudnya apa? Jadi dia marketing iklan. Umu Abdullah ini marketing iklan di perusahaan media. Kliennya PNS. Kemudian dia biasa mengeluarkan tips untuk PNS tersebut untuk beberapa proyek begitu Ustadz. Siapa yang ngasih tip? PNS itu ngasih ke Umu Abdullah untuk beberapa proyek yang diberikan kepadanya. Kenapa dia ngasih tips? Harusnya dia minta potong lah. Oh gitu ya Ustadz ya? Ya iya. Makanya saya heran, ini pertanyaan seperti apa? Ya. Jadi dia bilang bahwa Umu Abdullah bilang bahwa setelah disetujui uang tips bisa cair. Nah,
Saat ini saya baru paham dalam agama pegawai tidak boleh terima tips, maksudnya pegawai PNS tersebut. Bagaimana ya Ustadz? Ternyata uang tips PNS tersebut ada di saya cukup banyak. Apakah uang ini tetap saya berikan kepada PNS tersebut atau bolehkah diberikan ke fakir miskin? Begitu katanya. Saya tidak paham. Kalau tidak paham tentu tidak bisa menjelaskan hukum Baik, Ustaz. boleh. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikut, Ustaz. Pertanyaan dari Ummu Hamam di Jawa Tengah, Cilacap. Bismillah. Oh, ada penelpon. Baik, kita dahulukan penelpon ya pemirsa. Kita nantikan siapa yang menelpon dari Ummu Bilal di Tangerang. Assalamualaikum, Ummu Bilal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Naam, ada Ustadz. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, Alhamdulillah Ana bisa terhubung dengan ini ya, live Fatwa TV Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, Alhamdulillah. Ustadz, Ana mau bertanya tentang ini. Usaha yang berbasis di aplikasi di PPBO ya Ustadz ya, berbasis PPBO. Di situ kan jika di situ ada penyediaan pulsa, token segala macam. Nah, terkait dengan ada top up game, itu bagaimana Ustadz ya? Qadarullah ini ada anak-anak yang usaha di situ, namun anak ada sedikit sanksi terkait dengan top up gamenya ini. Begitu. Jadi anak tanya dengan Ustadz nih, bagaimana Ustadz ya? Menurut pandangan secara syariatnya, penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Game adakah yang bermanfaat biasanya atau tidak game online itu? Mayoritasnya bermanfaat atau tidak? Menurut pengalaman Ana yang dengan teman-teman Ana tidak ada yang bermanfaat, Ustaz. Membuang waktu, tapi mereka mengasihkan, memang melalaikan gitu, Ustaz. Ya, wallahu a'lam. Bila tidak ada game yang mendidik atau ada tapi 1/1000, maka ini suatu hal yang diharamkan. Ya. Ya, apalagi kadang mengandung unsur-unsur yang diharamkan, di mana pakaian dan aurat dari gambar-gambar gamenya itu semuanya jelas terbuka untuk merusak anak-anak. Kemudian ada tindak kekerasan. Dan biasanya itu disukai oleh anak-anak ketika dia melampiaskan emosionalnya kepada game tersebut, sehingga nanti akan terbawa dalam kesehariannya kepada adik-adiknya atau kepada temannya. Maka ini sesuatu hal yang haram tentunya. Bila dia haram, maka hal yang berkaitan dengan itu semuanya adalah diharamkan juga. Baik, seperti itu ya Ustaz ya jawabannya. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Berikutnya, ini masih berkaitan dengan game Ustaz. Ini pertanyaan baru masuk dari Ulfah Fauziah Ustaz di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, menanggapi pertanyaan barusan, saya punya rental PlayStation Ustaz. Apakah bisnis saya ini haram? Jazakallah khair. Allah barik fiik. Kalau Anda ingin tahu halal, tentu satu persatu Anda lihat jenis play-nya itu. Jenis permainan game-gamenya yang ada di situ. Bila di sana biasanya namanya yang buat orang kafir, memang tujuannya ingin merusak kaum muslimin. Ya. Ada gambar wanita yang buka aurat. Ya, kemudian ada sesuatu hal yang menunjukkan kesyirikan dan ada tindak kekerasan, maka hukumnya tidak boleh. Anda buka PlayStation-nya atau rentalnya, tentu merentalkan jasa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz ya. Atas jawabannya seperti itu. Jawabannya mengenai kepada Ummu Fauziah di Jawa Barat Bogor. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari Yefrida di Sumatera Barat, Kota Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, izin bertanya, ada beberapa orang yang berhutang kepada saya dan sudah lama tidak dibayar.
Bolehkah saya menggunakan bunga uang bank? Bolehkah saya menggunakan bunga uang bank saya untuk melunasi utang mereka? Barakallahu fikum. Ini ini tidak dibolehkan, karena dengan demikian Anda akan memanfaatkan uang bank tadi. Kalau para orang yang berhutang itu menurut Anda adalah para fakir miskin, Anda serahkan kepada mereka. Setelah Anda serahkan, kalau mereka mau bayarkan hutangnya pakai itu, insya Allah halal. Ya, tapi kalau langsung Anda ambil, berarti Anda akan menggunakan uang riba. Ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Barakallahu fikum Ustaz. Baiklah. Ibu Yefrida, semoga bisa dipahami apa yang sudah dijawab oleh Ustadz Erwandi. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Abdul Roshid di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang. Assalamualaikum Ustadz Erwandi, Ana mau bertanya, sebagaimana diketahui bahwa jamaah haji reguler pada saat mendaftar haji harus menyetorkan BPIH-nya atau setoran awal melalui bank. Kemudian setelah sekian tahun, pada saat akan berangkat, pihak bank ada membagikan kain ihram dan bahan batik dalam kurung untuk dipotong menjadi baju, yang kemudian digunakan jamaah haji sebagai pakaian seragam. Pertanyaannya Ustadz, bolehkah jamaah haji menerima kain ihram tersebut dan bahan batik itu yang dibagikan oleh bank tersebut? Jazakallah khair. Kalau itu adalah pembayaran, tidak ada masalah. Tetapi kalau ada logonya tentu tidak boleh. Buang itu logo-logo semuanya, ditutupin. Dan ihramnya ada logo lembaga ribawi tadi, dibuang. Ya. Seperti itu ya. Kalau itu untuk pembayaran, tapi kalau karena Anda nabung di sana, maka tidak boleh. Tapi kalau Anda pembayaran ke Departemen Agama melalui bank X, konvensional X, ya, dan atas itu Anda diberikan tadi perlengkapan haji, tidak ada masalah. Dengan syarat Anda buang seluruh logo-logo bank ribawi tadi. Ya, dibuang logonya. Baik. Jadi ihram yang bisa diterima dengan dibuang logo ya Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Rory Ustadz. Bapak Rory Abi Syafiq di Jawa Barat, Bekasi. Assalamualaikum Ustadz Erwandi. Izin bertanya, saya sebagai seorang PNS ketika ada penugasan, saya seorang PNS ketika ada penugasan ke unit pelaksana teknis di luar kota, terkadang ketika pulang saya dikasih uang dan atau oleh-oleh, begitu Ustadz. Uang yang dimaksud diartikan sebagai uang terima kasih, pertemanan, atau uang ganti hotel. Sementara biaya hotel sudah ditanggung negara. Bagaimana hukum uang yang saya terima tersebut? Apakah halal atau haram? Jika hukumnya haram, bagaimana solusinya? Uang yang sudah saya konsumsi dan uang masih tersisa dari pemberian tersebut di rekening saya. Oleh-oleh yang saya konsumsi tersebut juga bagaimana hukumnya ya Ustadz? Jazakumullah khairan. Iya, ini haram. Dari pandangan Islam haram, pandangan negara juga tidak boleh. Bisa disanksi bila nilainya lebih dari 500.000. Ya, kalau dalam pandangan Islam, walaupun 1 rupiah, ya, ada yang umali ghulul, hadiah untuk para aparatur negara atau orang yang sudah digaji oleh pihak lain, kemudian dia memberikan jasa atas nama penggajinya, pemberi gajinya, lalu kemudian penerima jasanya memberikan hadiah, maka ini bagian dari riswah yang Rasulullah menjanjikan penerimanya, karyawan ini dan pemberinya, pihak pemberi hadiah tadi dijanjikan dari Rasulullah diancam untuk masuk dalam neraka. Dalam sabdanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
ar-rashi wal murtashi finnari. Pemberi riswah atau rasuah bahasa Melayunya, dan penerimanya berada dalam neraka. Maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, jangan terima lagi ke depannya, karena bagian dari bertaubat berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Adapun yang sudah diterima, kalau itu perusahaan yang Anda tahu ownernya, pemiliknya, tinggal diberikan oleh-oleh tadi atau hadiah tadi semuanya kepada pemiliknya. Kalau milik negara, kami milik seluruh rakyat, Ya. tentu Anda tidak akan bisa memberikan. Maka bertobatnya Anda berikanlah harta tersebut kepada para fakir miskin. Ya. Begitu Ustaz ya. Yang sudah terpakai Ya. diganti. Ya. Dari harta Anda yang halal diberikan kepada fakir miskin. Begitu. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu jawabannya. Semoga yang bertanya bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi. Begitu. Berikutnya Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ummu Hafiz di Tangerang, Banten. Tangerang. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Ana mau bertanya Ustaz. Ada seorang pejabat di institusi pendidikan. Saat belum tahu hukumnya 20 tahun lalu melakukan kecurangan. Pejabat tersebut melakukan kecurangan 20 tahun lalu. Yaitu ada sebagian dana ujian mahasiswa tidak disetorkan ke lembaga. Sekarang sudah paham hukumnya bahwa itu haram, lantas bertaubat dan ingin mengembalikan dana ke lembaga. Tapi benar-benar lupa ya Ustadz berapa jumlahnya. Sudah berusaha mengingat-ingat, qadarullah sampai sekarang belum teringat juga. Lantas bagaimana solusinya Ustadz? Tolong ya Ustadz. Jazakallah khairan. Allah yang barik fiik. Ini perbuatan seperti ini, saya kira tidak ada orang yang tidak tahu hukumnya haram. Ya. Ya. Karena ini mengambil hak orang lain. Ya, saya kira kita lihat makhluk Allah yang lain seperti hewan, seperti kucing. Kucing yang ada di rumah Anda, makanan yang tidak Anda izinkan, yang Anda tutup dalam tudung saji, dia tidak berani mengganggu. Kalaupun dia akan mengambil, dia akan sembunyi-sembunyi. Sedikit ada gerakan di rumah itu, dia akan melompat dan lari. Karena fitrahnya dia ini tidak halal, tidak dibolehkan. Tapi sesuatu yang Anda berikan, ya, mau teriak Anda dalam rumah itu tetap dia makan. Ya. Ya. Itu makhluk Allah yang kecerdasannya jauh di bawah manusia. Maka ada dosa yang secara naluri dan logika kita bisa mengetahuinya, itu tidak dibenarkan dalam agama Allah. Ya. Ya, begitu. Maka ini tidak ada uzur. Adapun masalah tidak diketahui jumlahnya, Ya. Anda cari jumlah yang terdekat, kemudian lebihkan, ya, dan niatkan lebihnya untuk sedekah dan diberikan kepada fakir miskin. Wallahu a'lam. Bila pihak perusahaan Anda mengkhawatirkan kalau Anda berterus terang dan memberikan kepada dia mungkin dipermasalahkan, Ya. atau dirusak nama baik Anda, Ya. maka boleh Anda berikan ke fakir miskin. Masya Allah. Seperti itu Ustaz ya solusinya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu solusinya. Semoga Ummu Hafiz di Banten tadi bisa paham apa yang sudah diberikan solusi oleh Ustadz Erwandi. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan dari Antus Zahra Khairunisa. Pertanyaannya seperti ini, masih dari Tangerang, Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Erwandi, saya seorang PNS. Saya mendapat hadiah dari kantor lama saya sebagai bentuk perpisahan karena saya pindah kantor. Saya tidak tahu sumber uangnya dari mana. Setahu saya tidak ada patungan pegawai jika akan memberi hadiah kepada pegawai yang pindah.
Kemungkinan ini dari uang kas, tapi saya tidak tahu sumber uang kas itu dari mana. Apakah boleh saya memakai hadiah tersebut ya Ustadz? Atau bolehkah saya berikan kepada ibu saya karena saya takut sumber uang dari yang haram? Barakallahu fikum, solusinya Ustadz. Allah barik fiik. Anak yang berbakti kepada orang tuanya tentu yang diberikannya hartanya yang paling halal. Maka jangan diberikan kepada orang tua Anda sesuatu yang Anda tidak sukai. Anda tidak ingin harta yang syubhat lalu diberikan kepada orang tua. Ini bagian daripada durhaka kepada orang tua. Kita yakin pada waktu kita bayi, ibu kita tidak pernah menyuapkan makanan yang basi ke mulut kita. Makanan yang terlalu panas, terlalu asin ke kita. Biasanya dia coba dulu dengan lidahnya, walaupun itu berdampak, mungkin kalau terlalu panas lidahnya akan kebakar. Tapi tetap dilakukannya demi sayangnya kepada anaknya. Kalau sudah tidak layak, dia coba. Kalau sudah tidak enak, dia akan buang. Demi sayangnya kepada anaknya. Sekarang, pada saat dia tua, kita memberikan kepada dia harta yang kita tahu harta syubhat itu atau harta haram itu adalah neraka Allah. Kita berikan kepadanya neraka, ini adalah bentuk kedurhakaan yang besar sekali. Maka sekarang ambilkan harta Anda yang halal, lebihkan dari yang tadi, kemudian kalau harta itu masih ada, ambil dan berikan yang halal kepada ibu Anda. Bila tidak, niat sebesar uang yang sudah diberikan kepada ibu Anda tadi, niatkan pengganti dari harta syubhat tadi. Wallahu ta'ala alam. Bila Anda tidak tahu, sebaiknya meragukan, sebaiknya diberikan saja kepada fakir miskin. Begitu, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawaban kepada Ibu Artus Zahra Khairunisa. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan berikut ini Ustaz. Dari Deni Kusuma Fajri di Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Saya izin bertanya, jika kita meminjamkan kendaraan bermotor hingga beberapa tahun kepada seseorang, bolehkah saat pembayaran pajak tahunannya, pajak tersebut dibayar oleh si peminjam? Lantas, apakah ini termasuk pinjaman yang mendatangkan manfaat? Mohon solusinya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Maksud pinjaman yang mendatangkan manfaat yang riba itu bukan seperti yang ditanyakan. Itu kalau Anda pinjamkan motor, Anda katakan juallah motornya, pakailah uangnya, nanti kau ganti lagi dengan motor yang sejenisnya. Ya, itu yang namanya pinjaman. Kalau Anda syaratkan, nanti kalau Anda kembalikan motor plus satu ban motor baru, ban belakang umpamanya. Ini yang riba. Tapi kalau yang dikembalikan adalah fisiknya, itu dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa fikihnya bukan qard. Yang diharamkan itu pertambahan itu adalah qard. Kalau bahasa Indonesia dua-duanya pinjaman. Kalau yang dikembalikan fisiknya dalam bahasa fikihnya adalah ariyah. Ariyah boleh Anda si peminjam memberikan manfaat apapun juga, nggak ada masalah. Kalau disyaratkan dari awal, berarti namanya Anda kan meminjamkan, menyewakan ke dia. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz. Semoga Bapak Deni bisa paham apa yang sudah disampaikan antum ya Ustaz ya. Barakallahu fikum. Pertanyaannya berikutnya ini Ustaz dari Bapak Prasetya di Depok, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, bagaimana hukumnya investasi trading emas di perusahaan pialang? Pada awalnya, di awal ada terjadi akad dengan pembelian satu lotnya seharga 7 juta. Keuntungan bisa diambil kapan aja. Dengan transaksi ini, dan dengan transaksi bisa sendiri dan diwakilkan dalam kurung broker. Saya investasi 2 lot.
transaksi melalui aplikasi MetaTrader 4. Kita bisa buy atau sell setiap ada signal atau arahan dari tim analis. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya Ustadz? Apa yang sudah saya lakukan ini? Barakallahu fikum Ustadz. Ulang, trader apa? Emas, trading emas atau trading apa? Hukum investasi trading emas di perusahaan pialang. Syarat jual beli emas tidak boleh melainkan yadan biyadin. Emas Anda serahkan ke tangan penjual, rupiah Anda terima dari si penjual. Anda bertransaksi, Anda serahkan emas, Anda terima uang. Anda serahkan uang, Anda terima emas di tempat majelis yang sama. Ini tidak mungkin bisa terjadi secara online. Maka dari awal sampai akhirnya ini adalah riba nasi'ah dan hukumnya bagian dari dosa besar. Bertobat kepada Allah, keluar dari transaksi tersebut, ingatkan kaum muslimin yang lain, kemudian ambil pokok uang Anda yang sudah Anda bayarkan tanpa ada kelebihan. Kalau ada kelebihan, berikan kepada fakir miskin dan perbanyak taubat kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa besar yang telah dilakukan. Ya, seperti itu Ustadz ya. Barakallahu fikum Ustadz ya. Ambil uangnya Ustadz ya, solusinya ambil sesuai dengan apa yang sudah ditanam. Baiklah Ustadz, alhamdulillah barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan dari Robert Kumbara di Riau, Pekanbaru Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Erwandi. Saya mau bertanya mengenai kredit mobil di bank syariah. Jadi rencananya saya mau kredit mobil di bank syariah. Dan dari pihak bank tidak ada memberikan denda keterlambatan. Tetapi untuk asuransi dari pihak bank mewajibkan tetap harus ada. Lantas bagaimana hukumnya ya Ustadz mengenai ini? Jazakallahu khairan. Anda minta asuransinya disatukan dengan transaksi jual beli, bukan Anda yang mengurus sendiri sehingga jadi boleh. Seperti Anda beli tiket pesawat. Oh. Tiket pesawat yang Anda beli sekitar 11% dari harga pembayaran itu adalah pembayaran kepada asuransi Jasara Harja. Kalau Anda beli tiket harganya 1 juta rupiah per kursi per seat, maka artinya 1.100.000 itu Anda membayar kepada pihak asuransi Jasara Harja. Tapi Anda belikan tiket. Iya betul. Maka tidak ada masalah. Sama juga Anda bayar jasa tol, ya, kan jasa melewati jalan. Sekian persennya, saya tidak tahu apakah sekitar 7 atau 6% dari jasa tol itu adalah dibayarkan kepada asuransi Jasara Harja. Maka itu include, tidak ada masalah. Kalau Anda mengatakan, ya udah Pak, buat aja berapa harganya sekalian dengan asuransinya. Ya, udah kata dia 110 juta sudah include asuransi, tidak ada masalah. Ya, seperti itu ya. Jadi asuransinya solusinya dimasukkan ke dalam transaksi jual beli begitu Ustadz ya? Seperti itu ya, tiket pesawat. Oh ya, itu bisa ya, alhamdulillah semoga bisa ya diupayakan seperti itu. Barakallahu fikum Ustadz. Bapak Robert Kumbara. Itu kan tinggal ngomong saja kepada bank syariahnya. Iya. Betul Ustadz. Barakallahu fikum. Tidak perlu pertambahan dan pengurangan sesuatu dalam akad. Ya. Siap. Seperti itu ya. Nah, pemirsa, itu begitu caranya ya. Kita kredit di bank syariah yang tidak ada dendanya tapi mewajibkan asuransi. Sebaiknya menurut Pak Ustadz Erwandi disatukan ke dalam transaksi jual beli di asuransinya seperti itu. Berikutnya Ustadz, alhamdulillah. Pertanyaan berikut dari Muhammad Rifaldi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Izin bertanya Ustadz, Bank BSI kan kemarin ada migrasi. Nah, ketika mendapat kartu ATM itu tipe kartu GPN Ustadz. Pernah dijelaskan bahwa tipe kartu GPN
tidak bisa transaksi internasional termasuk online yang menggunakan Mastercard _Visa. Pertanyaannya ya Ustadz, ketika mau mengganti ke Visa _Mastercard, pihak bank mengatakan ada namanya biaya pemeliharaan per bulan. Jika yang silver 1000 gold, 1000, yang gold 2000 dan seterusnya. Apa hukum biaya pemeliharaan ini ya Ustadz? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan Ustadz. Kalau Anda mau, itu berarti imbalan jasa. Dia memberikan kepada Anda jasa untuk bisa digunakan di luar negeri. Baik Anda umroh atau urusan apapun, bisa digunakan di luar negeri. Dan untuk memberikan fasilitas itu, menggunakan fasilitas itu, mereka juga sewa dari Mastercard atau dari Visa. Mereka sewa tentunya. Dan kemudian mereka sewakan kepada bagi yang mau. Ya alhamdulillah halal, tidak ada masalah. Hukum sewa menyewa kan halal. Oh, begitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Semoga yang bertanya tadi dari Bapak Rivaldi tadi bisa paham apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi ya. Baik, dan pemirsa radio, pendengar radio bisa menghubungi kami. Jangan ragu-ragu di 021 212 32333 ya. Masih kami tunggu insya Allah sampai menjelang maghrib ya. Sampai jam 17.50 insya Allah. Baiklah Ustaz, ini berikutnya ada pertanyaannya Ustaz dari Musdalifah di Sulawesi Selatan, Kabupaten Sopeng, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Saya bendahara BOS di suatu sekolah swasta. Di amanah ini kami diharuskan, di tugas ini kami diharuskan menyetor bukti setoran pajak di dinas jika belanja di sebuah toko lebih dari 2 juta. Namun, sistem atau caranya menggunakan uang BOS bayar pajak, kami harus mengubah nota asli. Menggunakan uang BOS bayar pajak, kami harus mengubah nota asli. Misalnya, harga barang yang dibeli di toko itu 2,5 juta. Kami menambahkan nanti di nota baru menjadi 2.750.000. Yang 200.000-nya yang 250.000-nya akan kami pakai untuk bayar pajak. Hal ini sudah diketahui dan diizinkan oleh pihak dinas. Nah, yang ditanyakan ya Ustadz, apakah dibenarkan dalam syariat seperti cara kami ini? Jazakallahu khairan Ustadz. Allah barik fiik. Bila pihak dinas mengizinkan, tidak ada masalah. Salahnya di mana coba? Iya. Ya ikut ulil amr, ikut pemimpin gimana Ustaz? Tapi sebetulnya salah apa tidak saat itu? Kan pemimpinnya membolehkan. Iya. Iya, siap. Oh, gitu ya. Iya, baiklah. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ibu Musdalifah, semoga bisa dipahami ya. Ya, bolehkan kata Ustaz Arwani karena pemimpinnya mengizinkan. Pertanyaan berikut Ustaz dari Hadi Santoso Ustaz di Sumatera Barat, Kabupaten Solok Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Erwandi. Saya bekerja sebagai karyawan pabrik sawit. Gaji bulanan saya variasi rentang antara 10 sampai 11 juta. Setiap bulannya insya Allah ada yang bisa ditabung Ustadz. Bagaimana perhitungan zakat penghasilan saya ya Ustadz? Apakah langsung setiap bulan atau menunggu 1 tahun nisab? Apakah zakat penghasilan gaji ini di luar zakat harta? Misalnya saya masih ada rumah dan mobil. Mohon penjelasannya ya Ustadz. Syukran jazakallahu khairan. Rumah, mobil yang dipakai tidak ada zakatnya. Ya.
yang ada zakat rumah mobil kalau itu dijadikan objek bisnis dagang. Kalau dagang Anda adalah jual beli rumah, jual beli motor, jual beli mobil, itu ada zakatnya. Ya. Tapi kalau bukan jual beli motor, bukan jual beli mobil, tapi Anda beli untuk kepentingan Anda yang dipakai atau untuk ya di cadangan nyimpan harta dalam bentuk itu tidak ada zakatnya. Dan zakat gaji tadi Anda pakai sajalah bila simpanan Anda sampai senilai 85 gram emas. Kemudian setelah itu awal menghitung haul. Kapan itu? Bila 354 hari setelahnya uang itu masih di atas 85 gram emas, maka berapapun saldonya di waktu itu Anda kali 2,5% diberikan kepada para mustahik zakat. Begitu, Masya Allah. Ya, baiklah. Bapak Hadi Santoso, nah sudah dijawab oleh Ustadz Erwandi ya. Semoga bisa dipahami. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Asilah Ayuning Tias Sudiro di Jawa Barat, Kota Bogor. Pertanyaan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Jadi begini Ustadz. Wah, pertanyaan. Ayah saya membangun usaha kolam lele di depan rumah. Dan di mana itu ada lahan umum atau dalam kurung fasum. Tetapi sebelum dibangun kolam lele lahan tersebut biasanya dijadikan lahan bercocok tanam oleh warga, kemudian dijadikan kolam lele. Lantas, apakah boleh bila ayah saya memakainya dan berusaha ternak lele di situ? Apakah hasil usahanya itu halal atau haram? Sebenarnya bagaimana hukum memakai fasum itu ya Ustadz? Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Fasum kan bukan milik pribadi seseorang. Iya betul. Itu milik pemerintah daerah yang difungsikan untuk kemaslahatan semua, bukan untuk pribadi perorangan. Iya. Maka bila dia mengambil ini menggunakan untuk kepentingan pribadi, namanya dia merampas hak kepentingan orang lain. Ya. Biasanya fasum dibuat untuk kepentingan bersama seperti untuk tempat olahraga atau tempat parkir atau lain-lainnya. Ya. Sekarang digunakan untuk kolam lelenya, orang nggak mungkin berenang dalam kolam lele, tidak bisa main olahraga dalam kolam lele, dan tidak bisa parkir dalam kolam lele tadi. Tentu ini merampas hak orang banyak. Kalau saja merampas hak satu orang, itu dosanya besar di sisi Allah, apalagi ini banyak orang yang akan terzaliminya. Ya. Maka pertobatan dari hal ini, ya, dia sepakatilah dengan penanggung jawab di daerah tempat tinggal tersebut, dan berapa sewanya, keluarkan biaya sewanya untuk kepentingan fasum bagi warga di tempat tersebut. Oh, solusinya sewa ya Ustaz ya, koordinasi kepada pemimpin tersebut di daerah tersebut, sewa gitu Ustaz ya. Untuk yang telah berlalu, untuk kedepannya tidak boleh lagi lah. Oh, oh gitu. Jadi justru kan sewa namanya itu yang fasum lewat ya bukan. Ustaz. Iya. Oh, baik. Ya intinya berarti nggak boleh dong Ustaz, nggak boleh. Iya deh, siap. Berikutnya, saat ini ada pertanyaan masuk via telepon, coba kita sapa Bapak siapa ini? Silakan. Assalamualaikum Bapak TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bapak siapa di mana? Ari Pak di Karawang. Bapak Ari di Karawang. Silakan Bapak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan Ustaz, kalau hukumnya pembuatan Halo? Halo, iya Bapak Ari. Silakan diteruskan. Ditunggu Ustadznya. Ustadz sedang mendengarkan. Baik. Ustaz, Afwan, kalau hukumnya bekerja di pabrik pembuatan uang, bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Afwan?
halal. Halo, halo, halo. Ya, halo. Bisa dengar, Pak? Bisa, sudah dijawab Ustadz kok itu. Halal katanya. Ah, iya, insya Allah. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Ustaz. Baiklah, barakallahu fikum. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV, Bapak Ari. Baiklah, alhamdulillah. Ini kita coba membaca dari website lagi, Ustadz. Pertanyaan dari Noprianto di Jakarta Timur, Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Saya ingin menanyakan dan saya juga penasaran, secara garis besarnya saja deh, Ustadz. Apakah MLM itu haram walaupun sudah ada label halal dari MUI? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Karena istri sedang melakukan atau mengikuti LM tersebut di mana LM itu punya sertifikasi halal. Jazakallah khairan. MLM itu para ulama beberapa lembaga fatwa dunia mengharamkannya, dan penelitian dari Dr. Hussein Syahrani dalam disertasinya At-Taswiq At-Tijari fil Fiqh Islami, yaitu yang berjudul Marketing dalam Pandangan Fikih Islam, beliau membahas tentang At-Taswiq Asy-Syabaki Al-Harami, tentang MLM, multi-level marketing. Beliau mengatakan Dewan Fatwa para ulama dunia, diantaranya ulama Pakistan, kemudian lembaga fatwa ulama Saudi Arabia, lembaga fatwa ulama di Yordan, mereka mengharamkannya karena mengandung unsur riba dan gharar, riba dan ketidakjelasan, dan juga mengandung unsur ghish atau penipuan. Ya, itu garis besarnya. Garis kecilnya bisa Anda baca di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer. Sudah saya tulis dan bukunya ada di pasaran. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya. Pertanyaan, jawaban dari antum, dari Bapak Noprianto, bisa dipahami apa yang sudah disampaikan dan bisa dilihat dari petunjuk ilmunya ada di buku Harta Haram Muamalat Kontemporer yang sudah beredar di pasaran. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari Mariani, Jakarta Utara. Pertanyaannya seperti ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Mohon izin bertanya ya Ustadz. Apabila tagihan rumah seperti PBB, listrik, air pam, dan lain-lain tertera atas nama Bapak A, kemudian Bapak A wafat, apakah tagihan bulanan-bulanan tersebut statusnya seperti hutang, di mana A akan disiksa karena mempunyai hutang? Mohon penjelasan mengenai ini ya Ustadz. Jazakallahu khair. Untuk yang telah berlalu, iya. Yang telah berlalu, iya, untuk tagihan listrik dan air. Adapun PBB, semoga tidak disiksa dia. Ya. Ya, karena dalam Islam tidak ada pajak tanah. Ya, tetapi itu hanya hukum kewarganegaraan, di mana warga yang tidak melakukan hal tersebut akan terkena sanksi. Ya. Maka seorang warga agar tidak terkena sanksi, ya bayarlah. Dan Anda tidak berdosa membayarnya. Dan tidak Anda bayar, kalau tidak diberikan sanksi oleh negara, Allah tidak akan memberikan sanksi atas itu dan tidak dianggap hutang. Berbeda dengan listrik dan air tadi. Listrik dan air Anda manfaatkan listriknya, Anda manfaatkan airnya. Bila tidak dibayar, tentu ini hutang yang akan dibayar di akhirat. Ini berbeda dengan PBB tadi. Maka selagi dia masih hidup, itu wajib dikeluarkan. Ya. Pada saat dia wafat, sebelum dibagi warisannya, itu hutang dibayarkan dahulu dari hartanya. Setelah itu tentu dibagi warisan. Berarti yang akan membayarnya adalah para ahli waris, bukan dia lagi. Walaupun belum ahli waris melakukan balik nama atas aset-aset tersebut.
Ya. Barakallahu fikum Ustaz. Seperti itu ya jawaban antum. Baiklah. Ini insya Allah ini pertanyaan terakhir Ustaz. Alhamdulillah. Berikutnya dari Bambang Abu Rifki di Jawa Barat, Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Erwandi. Apa hukumnya masjid kami menerima bantuan ambulans dari dana CSR Bank? Dalam kurung biasanya logo logo bank terserah di mobil ambulan tersebut. Mohon nasihatnya Ustadz. Kalau bank riba tentu tidak boleh. Ya. Kalau bank syariah semoga tidak mengapa. Begitu ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah seperti itu jawaban antum ya. Baiklah Bapak Bambang Abu Rizki, seperti itu jawaban dari Ustadz Erwandi, dan alhamdulillah Ustazuna jawaban antum terhadap Bambang Abu Rizki mentuntaskan acara kita di sore hari ini. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah. Allah barik. Alhamdulillah. Semoga Allah menjaga antum tetap sehat dan menjaga ilmu yang ada pada antum. Barakallahu fikum Ustaz. Atas waktu yang sudah diluangkan kepada kami semua di sini. Bolehkah saya tutup acaranya Ustaz? Fadhal, silahkan. Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah tuntas sudah acara kita sore hari ini. Dan insya Allah kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan di acara yang sama, yaitu Live Interaktif Ekonomi Islam bersama Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan kita tutup acara ini dengan kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.